Kalau begitu, selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi, teman-teman. Kemarin kita udah membahas PO Tryout 8 ya. Kemarin PO Tryout 8. Untuk hari ini kita akan membahas tentang PO Tryout 9. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa daripada cukup. Ini aku langsung share screen aja, biar kita langsung mulai. Set. Sudah terlihat di layar teman-teman semua soal PO Tryout 9. Terlihat, oke, lihat ya. Nah, langsung aja nih, kita mulai Oh, dari udah bayar berapa bulannya? nomor. Ini makan emang sepaket. Iya berapa? 5.000. Oke, sorry. Kita langsung aja mulai dari nomor satu ya, teman-teman. Ngomongin tentang pernyataan yang tidak benar. Seperti biasa, kita cari mana yang tidak sesuai dengan apa yang ada di teks. Kita lihat dari nomor satu ya, kita lihat dari opsinya dulu aja. Saat musim hujan, potensi penyakit menular akibat genangan air semakin tinggi. Apakah iya saat musim hujan potensi penyakit menular akibat genangan air itu akan semakin tinggi? Kita baca, banjir ini penyebab utama penyakit menular, terutama pada saat musim hujan. Oke, ini ngomongin musim hujan. Peristiwa banjir akibat hujan deras meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Oke, ini air banjir yang surut dapat menciptakan genangan banjir, terus menjadi tempat berkembang biak sempurna nyamuk sehingga menularkan penyakit. Oke, ini secara nggak langsung saat musim hujan, banjir di sini kan bisa terjadi karena musim hujan terutamanya. Nah, kemudian kalau misalnya banjir surut, itu bikin genangan air, ya kan? Kalau misalnya banjir surut, mana nih? Air banjir yang surut itu bisa jadi genangan air. Nah, ini juga bisa meningkatkan beberapa penyakit, yaitu malaria dan penyakit lainnya. Jadi kurang lebih ini pernyataan yang apa namanya cukup benar ya, tapi bukan ini berarti jawabannya. Kita nyari yang tidak benar. Opsi 2, hepatitis A dan kolera itu banyak menular saat sedang musim hujan. Apakah ini ngomongin hepatitis A dan kolera? Kita lihat. Ini ada ya. Hepatitis A dan kolera. Berarti pernyataan ini, peristiwa banjir akibat hujan deras itu meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, seperti hepatitis A dan kolera. Oke, banjir akibat hujan deras. Hepatitis A dan kolera banyak menular saat sedang musim hujan. Ini masih masuk ya? Masih masuk nih, masih masuk. Banjir akibat hujan itu menyebabkan hepatitis A dan kolera melalui air. Terus ini hepatitis A dan kolera itu menular saat sedang musim hujan. Ini masih masuk nih. Kita lihat opsi lainnya. Opsi lainnya yang C, penyakit menular seperti hepatitis A dan kolera tidak ditularkan selain melalui air. Penyakit menular seperti hepatitis A dan kolera itu tidak ditularkan selain melalui air. Artinya hepatitis A dan kolera ini hanya melalui air ya. Kalau misalnya kita baca teksnya, ini kan memang ngomongin banjir, hujan, genangan air ya kan. Banjir, hujan, genangan yang nyamuk berkembang biak sehingga muncul penyakit-penyakit hepatitis A dan kolera. Kalian ada yang tahu hepatitis A dan kolera itu penyakit gimana nggak, guys? Kalau misalnya dalam konteksnya yang C, itu di sini kemungkinan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti hepatitis A dan kolera. Berarti hepatitis A dan kolera memang hanya melalui air ya, tidak ada yang lain ya. Wah, ini ternyata pengetahuan kita diuji nih guys, yang ini. Kayaknya C masih masuk ya, yang C. Oke, kita move dulu ke opsi D. Semakin banyak genangan yang terbentuk setelah banjir surut, potensi penyakit malaria semakin rendah. Mulai ini nih, ini ngaca nih pasti. Air banjir yang surut itu dapat menciptakan genangan air. Nah, yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk yang dapat menularkan malaria dan penyakit lainnya. Kalau misalnya di sini dikatakan semakin banyak genangan,
Penyakit malaria semakin rendah. Harusnya kan semakin banyak genangan, malaria semakin tinggi ya. Oke, ini pasti yang tidak benar nih, sudah pasti. Kalau opsi E apa nih? Penyakit menular akan semakin masif penyebaran saat sedang musim hujan ya. Dimasuk nih. Karena penularan melalui air ya dalam konteks ini. Oke, nomor satu ada pertanyaan. Kita move ke nomor dua. Aman Kak? Oke. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Set. Kok nggak bisa turun? Nggak bisa. Nomor dua. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kita cari aja mana yang sesuai dengan teksnya ya, teman-teman. Kita cari mana yang sesuai dengan teksnya. Nitrogen dan fosfor itu adalah nutrisi yang membahayakan tanahnya di lingkungan. Membahayakan tanah. Paragraf satu, kita fokus saja ke paragraf satu, nggak perlu lihat paragraf 2. Nitrogen fosfor mana nih? Selain membawa bahaya, banjir juga membawa nutrisi dan komponen penting dalam kehidupan. Oh, banjir musiman dapat memperbaharui ekosistem dan membantu lingkungan menjadi lebih subur. Banjir itu mengangkut nutrisi penting seperti fosfor nih, nutrisinya apa nih? Nitrogen dan fosfor. Nitrogen fosfor menjadi nutrisi yang penting untuk kesuburan tanah ya, ke tanah di sekitarnya. Mengangkut nutrisi penting untuk kesuburan tanah. Ini masih masuk nih, ini pernyataan yang benar. Ini pernyataan yang salah. Ini konteksnya membahayakan. Harusnya ini menyuburkan tanah ya. Kalau menyuburkan tanah berarti tidak membahayakan. Kita lihat opsi B. Bahan organik hanya bisa didapat ketika banjir musim terjadi. Emang iya. Selain membawa bahaya, banjir juga membawa komponen dan nutrisi dan komponen penting. Ini ngomongin bahan organik. Apakah ini organik, guys? Nitrogen, fosfor. Oh, dan bahan organik. Oh ya. Bahan organik hanya bisa didapat ketika banjir musiman terjadi. Kayaknya enggak ya. Di sini tuh bahan organik itu bisa datang salah satunya melalui banjir, ya nggak sih? Banjir musiman itu dapat memperbarui ekosistem, tapi ini apa namanya? Nggak mesti bahan organik itu hanya, ini konteks hanya. Konteks hanya ini benar-benar cuman banjir yang bisa ngebawa bahan organik. Jadi ini mungkin masuk ke pernyataan yang salah ya. Kita lihat opsi C. Banjir yang terjadi musiman banyak mengangkut nutrisi penting bagi tanah di sekitarnya. Wah, ini langsung jelas sekali nih. Banjir yang terjadi musiman itu banyak mengangkut nutrisi penting bagi tanah di sekitarnya. Benar ya? Banjir membawa nutrisi dan komponen untuk kehidupan. Terus di sini ngomongin banjir musiman. Banjir musiman itu dapat memperbarui ekosistem supaya tanahnya lebih subur karena mengangkut banyak komponen-komponen penting. Ini pernyataan yang masih masuk nih. Kita lihat opsi D dan E. Tanah sangat membutuhkan banjir musiman, baik secara alami maupun karena ulah manusia. Jadi nggak ngomongin ulah manusia sama sekali ya guys. Opsi E apa nih? Kesuburan tanah hanya bisa didapatkan saat musim banjir tiba. Ini konteks hanya ini menjadi yang rancu nih. Kalau misalnya kesuburan tanah salah satunya didapat banjir doang tuh yang bisa lebih baik dalam konteks ini. Dalam konteks yang lain banjir dapat membahayakan. Oke, nomor dua aku rasa clear. Kalau nomor tiga gimana? Ini nomor tiga kita fokus ke paragraf dua. Mana pernyataan yang tidak benar? Nah, sekarang kita nyari yang tidak benar. Ini di atas opsinya. Sedimen dan nutrisi dari dataran banjir berdampak positif bagi tanaman. Sedimen dan nutrisi, kita cari sedimen nutrisi. Surut pasca banjir musiman, pupuk, sehingga peradaban sungai ini pada sedimen. Ada yang lihat kata-kata sedimen nggak? Oh, ini dia salah. Sedimen dan nutrisi. Ketika air surut pasca banjir musiman, ini meninggalkan sedimen dan nutrisi di dataran banjir yang menjadi pupuk alami. Kalau misalnya jadi pupuk, kira-kira positif nggak guys? Buat tanaman. Positif ya. Jadi ini masuk ke pernyataan yang benar. Opsi B, Sungai Nil yang mengalami banjir musiman itu membantu, tipe dikit, membantu menyediakan lahan subur.
Sungai Nil, ini peradaban kuno pertama kali muncul di sepanjang delta sungai yang banjir musiman. Ada yang tahu delta gimana guys? Delta sungai? Siapa yang tahu delta sungai seperti apa? Wah, ini pengetahuan baru nih. Yang banjir musiman seperti Sungai Nil di Mesir. Karena menyediakan tanah subur untuk lahan pertanian. Ini masuk ya? Sungai Nil yang mengalami banjir musiman itu membantu menyediakan lahan subur. Ini masuk nih. Kemudian opsi C. Banjir yang terjadi secara musiman itu bisa meningkatkan produktivitas ekosistem. Apakah iya banjir ini meningkatkan produktivitas ekosistem? Kita cek. Pupuk alami yang kayak ini, ekosistem apa? Oh, ini nih, produktivitas. Pupuk alami yang kayak ini meningkatkan kualitas tanah dan berdampak positif bagi pertumbuhan tanaman, sehingga meningkatkan produktivitas ekosistem. Oke, ini kan pupuk alami itu datang dari banjir musiman. Berarti secara langsung banjir musiman itu meningkatkan produktivitas ekosistem. Oke, ini masih masuk. Opsi D apa? Opsi D, kesuburan lahan pertanian di delta Sungai Nil tidak dipengaruhi oleh banjir musiman. Wah, ini peradaban kuno pertama kali muncul di sepanjang delta Sungai Nil yang banjir musiman karena menyediakan tanah subur untuk lahan pertanian. Nih, kalau misalnya di sini konteksnya adalah dulu tuh di sepantaran Sungai Nil itu belum ada apa namanya pemukiman gitu kan. Belum ada belum ada peradaban, istilah peradaban manusia. Tapi gara-gara di sekitar Sungai Nil tuh ada banjir musiman, tanahnya subur bisa buat pertanian, akhirnya muncullah peradaban di situ. Jadi sebenarnya di delta Sungai Nil ini pengaruh apa namanya lahan pertanian. Nah, peneksaan langsung ke lahan pertanian itu dipengaruhi oleh banjir musiman. Berarti ini adalah pernyataan yang tidak benar. Soal nomor 2 ini 2 sampai 3 kok. 2 sampai 4. Ada pertanyaan guys untuk nomor 2 dan 3 silakan. Aman? Oke, aman ya. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah pernyataan yang pasti salah? Nomor 4. Pernyataan pasti salah. Berdasarkan bacaan ini ya. Ini kita cek aja nih satu-satu opsinya. Siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi adalah siswa yang termasuk ke dalam siswa putus sekolah. Apakah iya? Siswa yang ke jenjang tertinggi itu termasuk siswa yang putus sekolah. Kita lihat. Siswa sekolah yang merasa tidak berhasil di sekolah seringkali putus sekolah sebelum lulus. Siswa sekolah yang merasa tidak berhasil di sekolah seringkali putus sekolah sebelum lulus. Oh, dari siswa yang putus sekolah sebelum lulus akan mulai bekerja mencari uang. Nah, sedangkan siswa yang tidak mengalami putus sekolah biasanya itu melanjutkan ke pendidikan tinggi di universitas. Jadi, kalau misalnya siswa yang putus sekolah ini biasanya langsung bekerja mencari uang. Tapi kalau siswa yang tidak putus sekolah biasanya lanjut ke pendidikan tinggi. Kalau misalnya opsi A, siswa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi adalah siswa yang putus sekolah. Jelas salah ya. Kalau dalam konteks ini masih kurang tepat nih. Jadi ini sepertinya masuk ke dalam kategori pasti salah. Karena yang masuk ke pendidikan tinggi biasanya siswa yang tidak mengalami putus sekolah. Oke, kalau opsi B yang mana? Kalau opsi B gimana? Siswa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi tidak termasuk siswa yang putus sekolah. Oke, biarkan opsi ya, itu yang hidup kah? Oke, oh, dan disejahterakan tinggi BSI dan cenderung memiliki hidup yang lebih sejahtera. Oke, masih masuk. Jadi benar ya opsinya yang A, nomor 4. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan langsung aja guys nanti di kolom chat. Oke. Kalau misalnya tidak ada, nih kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nomor 5 ngomongin pohon mangga. Siapa yang punya pohon mangga di rumah guys? Nih, ada saran sedikit nih. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai survei tersebut? Surveinya apa? Surveinya adalah
Beberapa petani ini menunjukkan bahwa produktivitas mangga meningkat ketika menggunakan pupuk kendang. Pupuk kendang, sama kok. Pernyataan A. A menyatakan pohon mangga yang ditanam pada musim hujan. Oke, pohon mangga ditanam musim hujan itu banyak menghasilkan buah daripada yang ditanam saat musim kemarau. Kalau opsi B apa? Mangga yang diberi pupuk kandang itu banyak menghasilkan buah daripada mangga yang diberikan pupuk kompos. Jadi apakah survei ini relevannya kemana guys? Ke B ya. Kalau misalnya A ngomongin pohon mangga baiknya ditanam saat musim apa? Kalau yang B, pohon mangga baiknya diberi pupuk apa? Survei di sini mengatakan pohon mangga itu meningkat kalau misalnya pakai pupuk kandang. Berarti ini cenderung memperkuat pernyataan B ya. Perkuat pernyataan B. Pohon mangga yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan buah daripada pohon mangga yang diberi pupuk kompos. Kenapa? Karena ada survei nih dari beberapa petani ditunjukkan kalau misalnya produktivitas pohon mangga itu meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Ini tipe dikit kayaknya nggak ngaruh ya guys. Kandang, kandang, tipe dikit. A sama E kayaknya cukup dekat kayaknya. Oke, ini nomor 5. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut? Kayaknya masih cukup mudah ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Benar nih nggak ada pertanyaan. Oke, aman ya. Nomor 6. Set. Wah, oke, tabel M, TM, M itu masuk ke memperlemah, TM tidak memperlemah. Kita baca dari mana ya? Oke, seseorang yang ingin menurunkan berat badan, opsi yang pertama, itu disarankan untuk rutin lari pagi. Seseorang yang ingin menurunkan berat badan, disarankan rutin lari pagi. Nah, ini apakah memperlemah atau tidak memperlemah? Kita baca. Salah satu manfaat dari lari pagi adalah ini. Manfaat lari pagi adalah membantu menurunkan berat badan dan menjaganya tetap stabil. Stabil itu maksudnya stabil lari mungkin ya. Jadi kalau misalnya seseorang pengen nurunin berat badan, disarankan untuk rutin lari pagi. Manfaat lari pagi membantu menurunkan berat badan. Jelas-jelas tidak memperlemah. Oke, kemudian selain lari pagi, seseorang dapat menurunkan berat badan dengan olahraga lain yang dapat membakar kalori. Menurut dokter, olahraga ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Menurut dokter, olahraga ini meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori lebih banyak, sehingga baik untuk yang sedang diet dan ingin menurunkan berat badan. Oke, kalau dalam konteks ini berat badan itu bisa turun, ya. Berat badan turun gara-gara kalorinya terbakar. Tapi di sini ngomongin dengan olahraga lain selain lari pagi. Sedangkan kalau di sini cuma ngomongin lari pagi ya. Ini cuma ngomongin lari pagi. Manfaat dari lari pagi adalah membantu menurunkan berat badan. Ini kayaknya masuk, tetap masuk tidak memperlemah ya. Masih mendukung konteks ini gitu jatuhnya, masih memperkuat. Jadi kayak selain lari pagi, orang dapat juga nurunin berat badan loh. Ya kan dengan olahraga lain yang penting dapat membakar lemak. Kayaknya masih masuk deh nih. Masih masuk tidak memperlemah. Opsi C, salah satu aktivitas yang baik dilakukan yang sedang diet adalah olahraga lari pagi. Masih masuk ya, ini ngomongin pokoknya olahraga lari pagi ini baik kok, buat diet, nurunin berat badan dan lain-lain. Masih masuk, tidak memperlemah. Kemudian opsi 4 apa nih? Banyak orang yang mengalami kenaikan berat badan walaupun sudah lari pagi. Wah, ini jatuhnya memperlemah nih. Jadi kayak kalau misalnya memperlemah, teksnya ngomongin apa? Teksnya kan ngomongin lari pagi bagus kok buat nurunin berat badan. Terus di pernyataan ini dibantah. Gak juga kok banyak orang yang naik berat badannya walaupun sering olahraga lari pagi. Nah, berarti nanti masuknya ke makanan nih guys. Berarti ini jatuhnya apa? Memperlemah. Mungkin kalau misalnya udah sering lari pagi tapi masih naik berat badannya biasanya masuknya ke makanan. Apa pola makan tidak teratur atau pola tidur. Oke, opsi 5.
Semakin sering aktivitas lari pagi, semakin sedikit kalori yang terbakar, sehingga berat badan akan menurun. Wah, logikanya di sini nih ya. Membakar kalori lebih banyak. Olahraga ini mengacu ke lari pagi. Olahraga ini bisa membakar kalori lebih banyak. Sedangkan ya berarti kan kalau misalnya kita sering lari pagi, berarti kan semakin banyak kalori yang dibakar. Kalau misalnya semakin banyak kalori yang dibakar, maka berat badan semakin turun. Ya enggak, ini kontra sekali. Semakin sering aktivitas lari pagi, semakin sedikit kalori yang dibakar. Nah, mungkin larinya lari dari kenyataan nih, bukan lari pagi. Oke, ini jatuhnya memperlemah. Oke, nomor 6, ada tambahan dari teman-teman atau ada yang ditanyakan? Belum ada? Aman ya? Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor lainnya. Nomor 7, wah, masih ngomongin memperlemah dan tidak memperlemah dan lain-lain. Memperlemah dan tidak memperlemah. Nomor 7, kita mulai dari pernyataan satu. Pernyataan satu, karang gigi mudah dihilangkan dengan cara rajin menyikat gigi. Wih, siapa yang rajin sikat gigi, guys? Menurut dokter, karang gigi adalah lapisan seperti kotoran yang mengeras di gigi. Terus karang gigi ini disebabkan oleh adanya plak pada gigi yang tidak dihilangkan. Oke. Plak gigi ini merupakan lapisan licin dan tipis yang terbentuk dari sisa-sisa makanan yang tertinggal. Plak gigi yang tidak ditangani mengeras dan membentuk karang gigi atau kerak yang sulit dihilangkan dengan menyikat gigi. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman makan, jadi di sini konteksnya adalah sisa makanan tertinggal itu akan menjadi plak. Kalau misalnya plaknya nggak disikat, ya kan tidak ditangani, itu bisa mengeras menjadi karang gigi. Berarti kuncinya adalah sebenarnya di sini kita disuruh untuk sikat gigi ya. Siapa yang rajin sikat gigi habis makan, guys? Nah, ini dia. Jadi karang gigi apakah mudah dihilangkan dengan cara menyikat gigi? Kayaknya enggak ya di sini nih. Plak yang tidak ditangani itu mengeras membentuk karang gigi. Oke, ini udah jadi karang gigi. Karang gigi atau kerak ini sulit dihilangkan. Jelas-jelas ini memperlemah. Oke, kepanjangan. Memperlemah, memperlemah. Oke, kemudian opsi B. Sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi yang didiamkan berpotensi menjadi plak gigi. Ini benar ya. Tadi kan dikatakan sisa makanan yang nggak dibersihin bakal jadi plak gigi. Ini tidak memperlemah nih. Set, set. Kemudian yang C, ini apa nih? Opsi ketiga, beberapa orang rajin membersihkan sisa makanan, tapi tetap ada karang gigi. Wah, di sini dikatakan kalau kita rajin bersihin sisa makanan, karang gigi otomatis berkurang nih, atau nggak ada gitu. Sedangkan kalau di sini dikatakan orang yang bersihin makanan di gigi itu tetap ada karang gigi kok. Wah, jelas-jelas memperlemah. Kemudian ini apa? Karang gigi lebih berbahaya daripada plak gigi. Emang ya? Ada konteks lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Karang gigi disebabkan adanya plak gigi yang tidak dihilangkan. Kemudian plak itu lapisan licin dan tipis terbentuk dari sisa-sisa makanan. Plak gigi yang tidak ditangani dapat mengeras dan membentuk karang gigi menjadi sulit dihilangkan. Oh iya ya, jatuhnya lebih berbahaya ya. Kalau karang gigi sulit sulit dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Kalau misalnya plak tuh masih bisa. Tapi kita sikat giginya harus pakai sikat yang benar-benar ampuh, kayak misalnya sikat WC gitu ya misalnya. Jadi karang gigi jelas lebih berbahaya ya daripada plak gigi. Ini berarti tidak memperlemah. Kemudian kotoran yang mengeras di gigi menandakan gigi jarang dibersihkan. Jelas ya, ini jelas tidak memperlemah. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman untuk nomor karang gigi? Nah, di sini menjadi reminder teman-teman buat rajin-rajin sikat gigi ya. Habis makan sikat gigi, sebelum tidur sikat gigi, bangun tidur sikat gigi. Nah, minimal 10 kali lah sehari gitu. Kita lanjut ke nomor 8.
Wih, 8 apa nih beasiswa? Kita baca dulu pertanyaannya ngomongin apa. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan? Oke, menggambarkan kualitas simpulan. Simpulannya apa? Simpulannya berdasarkan informasi yang tadi ya, paragraf nanti. Ini Ali, siapa yang punya teman namanya Ali? Ali di sini tidak layak mendapatkan beasiswa ke luar negeri dari pemberian sekolah A. Wah, kenapa nih? Kita cek. Beasiswa pendidikan ke luar negeri, ada nih. Beasiswa pendidikan ke luar negeri itu diberikan oleh sekolah A. Oke, ini masih ngomongin sekolah A. Jika siswanya, oh ini ada syarat, itu memiliki nilai yang sangat baik, kemudian tidak memiliki catatan kenakalan, dan disetujui oleh 70% guru. Wow. Nah, si Ali ini adalah siswa sekolah A, nilainya sangat baik. Oke, syarat pertama masuk, nilainya sangat baik, dan hanya disetujui 50% guru. Oke, ini syarat kedua soal tidak memiliki catatan kenakalan, tidak disebutkan. Terus hanya disetujui 50% guru. Padahal kalau misalnya mau dapat, itu harus disetujui 70% guru. Berarti simpulannya tadi adalah Ali tidak dapat beasiswa. Ini berarti simpulan yang pasti benar ya guys. Ini di sini kan Ali tidak dapat beasiswa. Ini simpulan yang benar karena Ali nggak memenuhi kriteria yang diberikan oleh sekolah A. Jadi simpulan tersebut pasti benar. Oke. Apa lagi nih? 9, nomor 9. Nomor 9. Simpulan menggambarkan karakter apa? Menggambarkan kualitas simpulan. Oke, masih sama kayak nomor 8. Simpulannya apa? Simpulannya Andi itu adalah siswa SMAN 1 suka mixu. Siapa yang suka makan mixu, guys? Wah, ini suka mixu yang menyukai olahraga basket. Oke, eh, informasinya apa nih? Sebagian siswa SMAN 1 suka mixu itu menyukai olahraga basket. Kemudian semua yang suka olahraga basket pasti menyukai pelajaran matematika. Andi adalah siswa suka mixu yang menyukai pelajaran matematika. Berarti simpulannya gimana, guys? Kalau nomor 9 kira-kira jawaban teman-teman apa nih? Yang habis TO 9 kemarin. Apakah pasti benar? Apakah mungkin benar? Atau pasti salah? Atau informasi nggak cukup? Oh, oke. Ada yang jawab B. Teman-teman yang lain apakah setuju dengan opsi B? Kita coba recall dikit. Oke, B juga. Oke, oke, B juga. Oke, kita coba cek. Pernyataan tersebut mungkin benar. Jadi di sini kan sebagian siswa suka mix itu sekolah olahraga basket. Ini kita gambar gimana ya? Gak ada lapak kosong. Nah, kita gambar di sini ya guys. Nomor 9 kita coba gambar di sini. Jadi ini tuh bisa kita apa namanya mudahkan dalam melihatnya di diagram Venn. Ini juga olahraga basket. Nah, anggaplah di sini adalah SMA 1 Sukamiksu, ya kan? Di sini anggaplah Sukamiksu di sini, semesta. Kemudian sebagian SMA Sukamiksu itu suka olahraga basket. Habis itu semua yang olahraga basket pasti suka matematika. Berarti gimana? Berarti di sini adalah orang yang suka matematika, kemudian orang semua yang suka basket itu pasti suka matematika ya gak? Berarti kan semua basket ada di dalam matematika. Semua orang yang suka basket itu suka matematika. Benar nggak pertanyaan? Aduh, salah banget. Nah, si Andi ini itu suka olahraga basket. Informasi Andi lain suka. Oh ini nih, sorry. Andi adalah siswa SMAN yang menyukai pelajaran matematika. Oke. Kemudian simpulannya adalah Andi menyukai olahraga basket. Oke. Kalau misalnya Andi memang suka olahraga basket, Andi memang suka matematika. Andi suka matematika ya.
Terus Andi suka olahraga basket. Itu mungkin aja tuh, mungkin benar. Mungkin Andi apa namanya ikut olahraga basket. Karena semua yang ikut basket pasti suka matematika. Iya, betul. Berarti ini mungkin ya. Masuknya adalah ke yang mungkin benar. Karena apa namanya yang menjadi pertimbangan adalah kalau misalnya Andi memang suka olahraga basket, berarti dia memang suka matematika. Jadi ini masuk ke dalam kategori mungkin benar. Karena mungkin Andi olahraganya basket. Soalnya kalau basket pasti matematika. Itu makanya masuknya ke mungkin. Yang menjadi kemungkinan adalah bukan Andi suka matematikanya, tapi Andi apakah dia olahraga basket atau enggak. Nah, kita lanjut nomor 10. Wih, tabel. Ini ada tabel untuk menjawab nomor 10 dan 11. Manakah divisi perusahaan A yang persentase pegawai diterima lebih besar? Paling besar, paling besar. Gimana cara ngitung persentase, guys? Cara ngitung persentase. Ini pegawai yang diterima. Artinya apa? Yang diterima dibagi total ya. Yang diterima dibagi dengan total. Habis itu dikali 100%. Dikali dengan 100%. Mana yang paling gede, guys? Divisinya? A, B, C, D, atau E? Ini kita memang kelihatan nih. Nah, kalau yang teman-teman udah menghitung di TO, mana yang paling besar? Persentasenya. Berarti diterima dibagi dengan total. A, B, C, D, atau E. Kita lihat dari divisi A. Divisi A di sini 30/50. Ini berapa nih? 30/50 ini 0,6 ya? 0,6. Kalau misalnya kita kali 100 berarti 60%. Terus ini 20/30. 20/30. Ini akan menjadi 0,4. Ini 20/30. Terus ini 50/60 ya. 50/60. Ini berapa nih? 0,83. 83 bukan? 5/6 berapa, guys? 1/6 0,16. 0,16 0,167 kali 5 0,8 lebih ya, 0,83 lebih ya. Terus ini 9 90 per 120. Nah, ini 7. Nih kalau 50 7. Aman untuk nomor kita, maka divisi A yang lah pendaftar paling banyak ya kita total aja berarti. Pendaftar kan, pendaftar berarti kan ya keterima sih enggak di jumlah aja. Paling tinggi nih divisi D 120. Ya 120 yang paling tinggi udah. Berarti divisi D. Aku rasa apa nih teman-teman buat baca grafik nomor 10 dan 11. Kita lanjut. Kita lanjut nomor 12 dan 13. Manakah manakah informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui roti yang didapatkan tim D? Roti yang didapatkan tim D. Coba kita lihat Andi. Ini kita ketemu sama Andi lagi, guys. Nah, Andi akan membagikan 3 kotak roti kepada 4 tim yang telah bertanding. Wah, kayaknya ketos nih, ketos yang baik nih. Dengan baik, ya, pada perlombaan Hari Kemerdekaan. Berikut adalah informasinya. Tim A ini dapat setengah dari tim B, B dapat sama dengan tim C, D dapat sepertiga dari total. Tadi kita pilih informasi ya. Informasi mana aja yang kita butuhkan? Oke. Kalau misalnya kita mau nyari roti yang dibutuhkan, kita butuh apa, guys? Kita butuh jumlah rotinya, ya enggak? Karena kalau misalnya kita nggak pakai ini, opsi 4, kan kita nggak tahu nih, si Andi bawa berapa roti. Kalau misalnya Andi bawa berapa roti, kan kita bisa tahu tuh tim D dapat berapa ya enggak? Artinya kita butuh opsi 4. Kita butuh jumlah roti yang dibawa Andi. Kemudian kita butuh
si D itu dapat berapa dari total. Berarti kita butuh 3 dan 4. Oke? Nanti kalau misalnya gini matematikanya kita akan dapat D, kita akan sama dengan 1/3 dari total roti 20. Koma ya, walaupun koma ya, yang penting dapat lah gitu. Oke, 13. Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui roti yang didapatkan tim A. Nah, sekarang kita ngomongin tim A. Oke, kalau misalnya kita masuk ke nomor 13, kita tutup lagi nih guys. Kita tutup lagi opsi 3 dan 4. Jadi ini kita abaikan dulu. Balik lagi, kalau misalnya kita mau dapat tim A, kita harus cara tahu tim A itu dapat berapa. Di sini kan konteksnya tim A dapat setengah dari tim B. Berarti kita butuh tahu tim B dapat berapa. Ya nggak? Soalnya A di sini kan cuma disebutkan sekali. Artinya apa? A sama dengan setengah dari B. A sama dengan setengah dari B. Artinya kita butuh B itu dapat berapa? Ini kita butuh. Kemudian B dapat berapa? B dapat bagian yang sama dengan bagian tim C. Oke, B sama dengan C. Nah, kemudian artinya ini kita butuh. Terus kita butuh C itu dapat berapa ya enggak? Kita butuh C itu dapat berapa? Tapi di sini konteksnya kita nggak tahu C itu berhubungan dengan siapa. Tapi kita bisa dapat dari sini. Kita ambil opsi 3. D ini kan tadi sepertiga. Ini jelas-jelas kita butuh opsi 4 ya. D sepertiga dari 20. Ini berarti kita butuh semua opsinya ya guys. Ini kita centang semua nih berarti nih. Nah teman-teman kalau misalnya untuk menjawab soal kayak gini, teman-teman tuh butuh yang namanya ini. Apa namanya materi tentang sistem persamaan. Sistem persamaan linear, baik itu 2 atau 3 variabel. Jadi gini, eh, kalau ada 2 variabel tidak diketahui, maka kita butuh minimal 2 persamaan. Kayak gitu. Contohnya gimana sih? Contohnya, teman-teman punya nilai A, punya nilai B, A dan B. Tapi teman-teman punya persamaan kayak gini, misal A tambah B itu sama dengan 2 dan A min B itu sama dengan 1. Nah, ini kan ada 2 variabel yang teman-teman nggak tahu. Tapi kita punya 2 persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini kalau di dalam beberapa soal, teman-teman tuh nggak perlu ngitung sampai habis nilai A berapa, nilai B berapa. Tapi kita cukup tahu aja, cukup tahu tuh ketika kita punya 2 persamaan, oh kita bisa menyelesaikan tanpa kita menghitung. Karena biasanya kayak gini nih, soal kayak gini. Ini kan kita ditanya informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa roti yang didapatkan tim A. Nah, kita nggak perlu ngitung tim A sampai habis. Yang perlu kita tahu adalah syarat ini. Kalau kita punya 2 variabel tidak diketahui, kita butuh minimal 2 persamaan. Nah, sekarang di sini ada A, B, C, D. Ada 4 variabel. Tapi di sini kita punya 3 persamaan doang. 1, 2, 3. Tapi di sini kan kita nilai D kan kita udah tahu. Ya enggak? Kalau misalnya nilai D kita udah tahu, kemudian B sama dengan C, berarti ini kita bisa rubah ke sini nih. Bisa rubah A sama dengan setengah dari C. Cuman doang. Kemudian Y enggak, A 2C itu akan sama dengan 20 dikurangi D. Terus teman-teman bisa gabungin dengan persamaan layanan, nanti teman-teman bisa dapat. Tanpa harus menghitung A sama B sama C itu berapa. Ya, karena kalau misalnya teman-teman hitung, walaupun nanti hasilnya nggak dapat atau gimana, itu akan makan waktu. Jadi cukup ikuti syarat ini aja. Oke, jadi nggak perlu dihitung.
Ada pertanyaan untuk nomor 12 dan 13 dari teman-teman? Silakan. Sebelum kita lanjut ke nomor 14. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Kalau misalnya aman, oke. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor 14. Siapa yang tahu pola nomor 14, guys? Boleh nih di kolom chat. 14 polanya gimana? Kemarin polanya gimana? Yang teman-teman dapat pas TO. Oh, apa nih? Dikali dua ya? Kali dua. Dua kali dua, empat. Oke, kali kali duanya gimana nih? Polanya gimana, teman-teman? Ini kayaknya tambah satu, kemudian ini tambah dua. Eh, oke. Kalau misalnya ngomongin pola barisan, eh, ini kan pola pertama yang kita dapat. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat pola lainnya yang ya pokoknya yang beda lah, entah dikali, tambah, bagi atau gimana. Yang penting kalau jawabannya cuma satu, ngarahnya ke jawaban 33 ini, ya udah berarti pola tersebut itu benar. Kali dua dan min satu. Kali dua min satu. Oh, kita coba kali dua min satu. Ini kita kali dua, hasilnya 4 ya. 4 habis itu kita min satu, hasilnya 3. Kemudian ini kali dua, mana nih? Kali dua, ini hasilnya 6 min satu. Nah, masih masuk tuh. Artinya kan ngarahnya pasti ke 33 nih. Coba, kalau misalnya ini kita kali dua. Kita kali dua, ini 34, terus mana nih? 34, habis itu min satu. Nah, ngarahnya kan tetap ke jawaban yang satu ya. Jawabannya tuh tetap satu, yaitu 33. Itu berarti polanya tuh masih benar, teman-teman. Berarti soal ini, apa namanya? Ya pokoknya soalnya bener lah. Karena ada soal kayak gini, tapi jawabannya tuh dua. Kita pakai pola pertama, jawabannya 33 misal. Terus pola kedua, jawabannya 35. Berarti itu biasanya soalnya yang kurang ini, kurang baik. Tapi kalau misalnya pakai pola apapun, jawabannya tetap satu, yaitu 33, ya itu berarti benar. Oke, aku rasa sama nih. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 15 polanya gimana guys? 15. Ini tumben udah dapet pola di sini. 1, 3, 5, 11. Apakah dipecah-pecah atau gimana? Gimana? X, Y. Siapa yang dapat polanya? Oke, ada yang bilang di lengkap-lengkap, Kak. Oke, lengkap-lengkap. Ini berarti ya? 1, 6, 11, 16. Ini tambah 5 bukan? Benar ya? Kalau misalnya kita lengkap-lengkap, ini tambah 5. Terus ini tambah 5. Terus ini tambah 5. Nah, kita cek kalau misalnya dilengkap bener nggak nih? Set. Ini, oh ini 26. Sorry, sorry. Tambah 5 dan tambah 2. Ini tambah 5. Berarti ini berapa? 21 ya? Ya, ini kita validasi di sini. Bener nggak nih tambah 5? Oh, bener ternyata. Oke. Tambah 5. Oke, polanya bagus. Terus ini kita tambah 2. Ini tambah 2. Tambah 2. Ini tambah 2. Berarti ini jadi 9. 9 tambah 2, 11. Berarti 9, 21. Oke. Aku rasa aman. Nomor 15.
Kita lanjutkan saja. 16 apa nih? Oh, oke. 16. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Ini ngomongin apa nih? Di negara X, tumbuhan akan memiliki adaptasi ketika masuk musim kemarau. Oke, tumbuhan adaptasi ketika masuk musim kemarau. Kemudian ketika musim kemarau, tumbuhan meranggas. Ada yang tahu nggak meranggas itu gimana, guys? Ketika meranggas, banyak sampah daun dan apa banyak sampah daun berserakan. Jelas. Kita lihat opsi A. Opsi A, jika saat ini sedang tidak musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan tidak akan meranggas. Kira-kira ini masuk nggak, guys? Jika saat ini tidak musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan tidak akan meranggas. Ketika musim kemarau, tumbuh-tumbuhan meranggas. Ya kan? Pada musim kemarau, tumbuh-tumbuhan akan meranggas. Terus, ya udah, kalau misalnya tidak musim kemarau, tumbuh-tumbuhan tidak akan meranggas. Apakah ini benar? Pernyataan yang benar. Kita lihat opsi lainnya. Jika saat ini sedang tidak musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan akan meranggas. Jelas salah. Terus opsi C, jika saat ini tidak banyak sampah daun, maka sekarang sedang musim kemarau. Hah? Kalau kemarau, tumbuh-tumbuhan meranggas. Ketika meranggas, banyak sampah dan daun. Tidak banyak sampah dan daun saat musim kemarau. Jelas salah. Jika saat ini sedang musim kemarau, maka bisa saja banyak sampah daun berserakan. Bisa saja. Maksudnya bisa saja tuh mungkin ya. Maka mungkin banyak sampah daun berserakan. Kayaknya nggak masuk ya. Mungkin. Konteks mungkin. Yang opsi A apa? Jika saat ini sedang musim kemarau, maka banyak sampah daun berserakan. Apa bedanya dengan opsi D? Opsi D mungkin. Opsi E pasti. Ya enggak? Opsi D ini mungkin. Kalau misalnya opsi E pasti. Jika saat ini sedang kemarau, mungkin banyak sampah daun berserakan. Jika saat ini musim kemarau, pas sampah daun masih ini nggak masuk. Tinggal opsi A dan E. Kira-kira guys, A atau E? Oh, di opsi ini A atau E? E, oke, E. Teman-teman yang lain bagaimana? Jika saat ini sedang musim kemarau, kenapa A tidak menjadi pernyataan yang benar? Apakah karena tidak sesuai dengan teks? Karena di teks kan ngomongin apa namanya saat ini musim kemarau. Tapi di sini ngomongin jika. Nah, siapa yang bimbang di sini? Kalau misalnya bimbang, teman-teman harus bedakan antara pernyataan dan kesimpulan. Ya, bedakan antara manakah di apa namanya berdasarkan bacaan tersebut, manakah pernyataan yang benar. Sebenarnya mirip sama kesimpulan nih, mirip-mirip. Tapi bedanya kita tahu kesimpulan itu kayak gini. Misal, aduh, jadi di mana ya? Oh ya di sini. Misal, jika A maka B, jika B maka C, maka kesimpulannya adalah jika A maka C. Ini merupakan sebuah simpulan. Biasanya gitu. Polanya adalah kesimpulan apa namanya merangkum. Jadi yang sama tuh dicoret aja. Namanya juga kesimpulan. Kita nggak bertele-tele, simpulin aja. Jika A maka B, jika B maka C, maka jika A maka C. Ini adalah kesimpulan. Tapi kalau misalnya pernyataan apa namanya jika A maka B ini merupakan pernyataan. Jika B maka C ini merupakan pernyataan. Wah, ini kita kita pisahin, pisahin. Kita bedain warnanya.
Set, simpulan. Ini simpulan. Nah, kalau misalnya pernyataan, jika A maka C, ini juga termasuk pernyataan. Itu bedanya antara pernyataan dengan kesimpulan, teman-teman. Jadi kesimpulan kita tuh nggak bertele-tele. Dan kita ya udah cuman punya satu kesimpulan gitu kan. Nah, dalam konteks ini yang ditanya adalah pernyataan. Kalau misalnya pernyataan, itu bisa aja yang benar adalah opsi A. Kalau misalnya pernyataan. Sebenarnya kalau misalnya ditanya pertanyaan, apa pernyataan opsi A dan E benar nih masuknya nih. Tapi kalau misalnya ditanya soal kesimpulan, ya, kalau misalnya ditanya soal kesimpulan, maka yang lebih masuk adalah opsi yang E. Kalau ditanya soal kesimpulan, jadi ini tuh sebenarnya soalnya tuh harus kita bisa bedakan nih guys. Kalau misalnya ditanya pernyataan, opsi A dan E itu bisa aja benar. Tapi kalau misalnya ditanya kesimpulan, yang paling benar adalah yang opsi E, seperti itu. Tapi kebetulan ini ditanya pernyataan nih, jadi ini sedikit rancu. Teman-teman nanti bisa menerapkan apa namanya seperti ini di soal-soal lainnya, oke? Kecuali kita ada yang salah baca. Tapi ini kan masih benar nih ya. Kalau tidak musim kemarau, tumbuhan tidak akan meranggas. Tapi itu kalau misalnya kita benar-benar cuma mengacu pada teks. Tapi kan biasanya ya di luar musim kemarau bisa aja tumbuhan tetap meranggas. Itu pengetahuan umum kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang paling benar adalah ketika musim kemarau itu pasti ini, pasti meranggas. Jadi berarti yang paling tepat adalah yang E. Ada pertanyaan nomor 16 sebelum kita lanjutkan? Aman? Aman ya? Oke, kalau misalnya aman kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini 17 juga sedikit rancu ini. 17, setiap kenaikan bahan bakar diikuti tarif angkutan umum. Setiap tarif angkutan umum diikuti harga pokok. Nah, kan kayak gini nih. Kan BBM dulu ya berarti ya. BBM dulu, baru angkot, angkutan kota, angkutan umum, amum. Ya udahlah angkot lah gitu lah ya. Terus angkot naik, baru harga pokok naik. Kan diikutinya kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah BBM dulu, baru angkutan kota dan bahan pokok. Kita lihat mana pernyataan yang benar. Nah, ngomongin lagi pernyataan yang benar. Opsi A, jika terjadi kenaikan tarif angkutan umum, maka terjadi kenaikan harga BBM. Yang benar terjadi BBM dulu, apa terjadi angkot dulu, guys? Nah, kalau misalnya kayak gini konteksnya terjadi angkutan umum dulu, maka maka berarti kan setelahnya, maka terjadi harga BBM naik. Jelas salah. Opsi B, jika tidak ada kenaikan tarif angkutan umum, maka tidak terjadi kenaikan harga bahan bakar di BBM. Jika tidak ada kenaikan angkutan umum, kalau dalam konteks yang B, angkutan umum dulu atau BBM dulu, teman-teman? Yang B kayaknya BBM dulu ya masuknya ya. Jika tidak ada apa namanya kenaikan tarif, berarti tarif angkut ada jika BBM naik terjadi kurang lebih. Ini tuh konteksnya kayaknya BBM dulu deh. Jika tidak ada kenaikan tarif angkutan umum, maka tidak terjadi kenaikan harga BBM. Nih, yang bikin beda adalah nih, jika tidak adanya. Artinya apa? Artinya maksudnya adalah kenaikan tarif angkutan umum itu ada. Ada karena apa? Karena BBM. Jadi ini lebih masuk ke BBM dulu. Ini mungkin nih. Kalau untuk pernyataan. Opsi C apa? Jika terjadi kenaikan harga pokok, maka telah terjadi kenaikan harga BBM. Jadi kesimpulan nggak sih jatuhnya? Angkutan umumnya dicoret. Ini jatuhnya simpulan nih. Enggak. Jika terjadi kenaikan harga pokok, maka telah terjadi kenaikan harga BBM. Ya benar ya. Telah terjadi kenaikan harga BBM. Artinya BBM dulu naik, angkot naik. Angkot naik, harga pokok naik. Ini jatuhnya simpulan, guys. Kesimpulan. Opsi C ini jatuhnya adalah kesimpulan.
Next, opsi D. Setiap kenaikan harga BBM, maka tidak terjadi kenaikan harga pokok. Jelas salah. Jika tidak terjadi bahan bakar BBM naik, maka tidak terjadi kenaikan harga pokok. Kesimpulan juga. Kesimpulan. Yang paling tepat yang mana, guys? Kita ambil opsi yang B ya. Karena yang ditanya adalah pernyataan. Pernyataan yang benar. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut, teman-teman? Aman nggak? Oke, kalau misalnya aman, kita lanjutkan. Set. Oke, apa nih? Pernyataan tidak benar. Oke, pernyataan tidak benar. Kita lihat apakah ini kita lihat sesuai teks atau enggak. Anggur akan membantu. Ini anggur apa ya? Oh, buah anggur, guys. Sorry, sorry. Buah anggur ya. Anggur akan membantu menurunkan tekanan darah. Anggur akan membantu menurunkan tekanan darah yang menderita tekanan darah tinggi. Emang iya anggur bisa menurunkan tekanan darah? Oh ini ya, buah anggur bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Ya udah, ini pernyataan yang betul ya. Terus semakin banyak dikonsumsi anggur, tekanan darah semakin tinggi. Wah ngaco nih. Katanya anggur bisa nurunin tekanan darah. Kok kalau dikonsumsi banyak, darah semakin tinggi? Berarti ini pernyataan yang salah. Langsung aja guys, berarti opsinya yang B. Oke? Kita coba cek opsi lain ya. Efek natrium dalam tubuh dapat dihilangkan dengan mengonsumsi tubuh. Emang ya. Selain itu, buah anggur juga tinggi kandungan kalium, menghilangkan efek natrium. Oke, pernyataan yang benar. Untuk menurunkan tekanan darah seseorang dapat mengonsumsi anggur. Ya, benar ya. Ini benar. Kemudian jumlah anggur yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan tingkat tekanan darah. Logikanya masuk nih. Semakin tinggi tekanan darah, semakin banyak anggur yang dimakan, mungkin kayak gitu. Atau minum. Ya, oke, lanjut ya. Opsi nomor 18 aman. 19. Deforestasi. Wih, pernyataan yang tidak benar. Ini semakin banyak kita membaca, semakin nambah wawasan kita. Pernyataan yang tidak benar. Erosi tanah, opsi A, itu akan meningkat seiring meningkatnya deforestasi. Logikanya masuk, tapi kita lihat pernyataannya. Deforestasi ini menghancurkan habitat satwa liar dan meningkatkan erosi tanah. Erosi tanah meningkat seiring meningkatnya deforestasi. Pernyataan yang benar, kita cari yang tidak benar. Deforestasi menyumbang hampir seluruh gas rumah kaca. Emang ya? Berapa sumbangannya? Ini juga melepas gas rumah kaca ke atmosfer. Kontribusi terhadap global. Kemudian menyumbang 15% dari emisi gas kaca dunia. 15% doang guys. Ini ngomongin hampir seluruh. Kalau misalnya hampir, itu biasanya kisaran atau sekitar plus minus lah. Plus minus 50 ya. Atau 50%. Plus minus 50%. Kalau misalnya hampir. Ini kalau misalnya hampir seluruh berarti ya lebih dari 50%. Ini sebenarnya kalau dilihat dari angka jelas-jelas salah nih. Oke. Masyarakat yang menggunakan kayu bakar menjadi salah satu terdampak deforestasi. Emang ya? Gimana nih? Deforestasi juga merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, berburu, meramu, memanen hasil kayu bakar. Masyarakat yang menggunakan kayu bakar terdampak. Oke. Habitat satwa liar terancam seiring terjadi deforestasi. Betul ya, tadi di atas tuh. Deforestasi menghancurkan habitat satwa liar. Terus eh, gas rumah kaca berdampak pada masyarakat ya. Oke. 19B. Lanjut 20. Set. 20. Manakah pernyataan berikut yang menyatakan pakar lingkungan? Oke. Pakar lingkungan menjelaskan bahwa banjir di kota X pada bulan ini disebabkan karena rusaknya bendungan di sungai bagian hulu. Oke. Banjir karena rusaknya bendungan. Kita lihat pernyataan A. Pernyataan A, wilayah A berpotensi banjir jika luasan hijau lebih sedikit daripada luasan wilayah yang terbangun. Kalau opsi B, ini ngomongin wilayah hijau, penyebab banjir. Opsi B, ini debit air sungai meningkat.
Gara-gara intensitas tinggi, intensitas hujan harian tinggi yang bisa memicu banjir. Nah, ada yang tahu 20 jawaban apa, guys? Memperkuat atau memperlemah pernyataan B? Ada yang tahu mungkin 20? Kalian yang kayak kemarin kira-kira jawaban apa nih? Kalau misalnya 20 ini banjir itu karena lahan hijau, ya kan? Lahan hijau. Ini kalau misalnya yang A. Kalau misalnya yang B, banjir karena luapan. Sungai ya. Sungai tinggi atau meningkat. Sungai tinggi. Memicu banjir. Kalau misalnya pakar lingkungan, banjir karena bendungan rusak. Berarti masuknya adalah tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Ya, betul. Yang E jawabannya. Oke. Walaupun bendungannya ada di sungai, tapi kan yang bikin banjir bukan sungainya naik, tapi bendungannya rusak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Aman Kak, aman. Oke, kalau bisa aman kita lanjutkan ke nomor 21. 21 masih ngomongin tentang pernyataan. Ini tumben kita nggak dapat teks yang panjang ya guys. Mana pernyataan yang paling tepat mengenai pernyataan tersebut? Oke. Andi, enggak, ketemu Andi lagi kita guys. Wah, lagi famous nih di TO ini. Andi itu mengalami cedera parah ya, dan dapat mengaktifkan asuransi kesehatan yang dimilikinya di perusahaan tempat kerja. Oke, pernyataan A apa? Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan ini setiap pegawai yang sudah kerja lebih dari 5 tahun berhak dapat asuransi kesehatan. Kalau misalnya B, perusahaan akan mengaktifkan asuransi kesehatan pada pegawai yang mengalami kecelakaan atau sakit parah. Oke, ini asuransi kesehatan dapat aktif kalau misalnya udah kerja lebih dari 5 tahun. Kalau ini aktif ketika sakit atau cedera parah. Si Andi ini mengalami cedera parah dan dia bisa mengaktifkan, ya kan dapat mengaktifkan asuransi kesehatan. Jelas-jelas memperkuat pernyataan B. Ya, relevan relevan dengan pernyataan B. Kemudian kita apa namanya? Kita lihat apakah memperkuat atau memperlemah. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada sejauh ini. Kayaknya nih, apa namanya, kalian mudah ya untuk mengerjain TO 9 ini ya. Tumben tidak ramai. Kita lihat nomor selanjutnya. Dua-dua. Oke, memperlemah dan tidak memperlemah. Nah, kita lihat satu-satu. Mana nih? Kota X. Oke, kota X ini kita baca dulu deh. Hutan dengan pepohonan di dalamnya itu berfungsi sebagai daerah resapan air, menyimpan air hujan kemudian dialirkan ke manusia melalui air tanah. Terus menurut ahli tata kota, kalau misalnya hutan terus ditebang secara liar ya, tidak ada yang bisa menyimpan air dan nanti jadi banjir. Oke, kita nangkap apa namanya pokok pikirannya apa. Kota X itu sering mengalami banjir walaupun tidak pernah menebang pohon secara liar. Artinya memperlemah ya. Jadi kan dia tuh bakal banjir kalau misalnya sering atau penebangan pohon secara liar. Kota X masih banjir kok, walaupun nggak pernah nebang pohon secara liar, jelas-jelas memperlemah. Opsi B, kota X tidak memiliki kemampuan menyerap air dan menyimpan air karena tingginya penebangan pohon. Nah, relevan nih dengan teksnya ya. Jadi kalau misalnya pohon ditebang terus, itu kemampuan menyerap dan menyimpan air itu berkurang. Tidak memperlemah, ini mendukung teks. Tanpa ada pepohonan, kota X tetap bisa menyerap air hujan kok secara maksimal gitu kan. Tanpa adanya pepohonan. Di sini kan konteksnya kita butuh pohon buat nyerap air gitu kan. Ini berarti memperlemah.
Walaupun pepohonan setiap hari ditebang, wih, kota X nggak banjir kok, santai baik gitu kan. Wah, jelas-jelas memperlemah. Terus ini apa? Karena menjaga kelestarian pepohonannya, kota X tidak pernah mengalami banjir. Jelas-jelas memperkuat atau tidak memperlemah. Oke, itu untuk nomor 22. Cepat juga ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Belum? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Set, nomor selanjutnya 23. Wah, oke, 23, 23. Menggambarkan kualitas simpulan. Menggambarkan kualitas simpulan tersebut. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah, oke, simpulan adalah kalau misalnya hujan ekstrim, jika intensitas hujan ekstrim meningkat tinggi, terjadi di Arab, itu memunculkan vegetasi hijau di wilayah Arab lagi. Ya, apa nih? Akhir tahun lalu, wilayah Arab ini menghadapi hujan ekstrim, intensitasnya tinggi, meningkat, sehingga menyebabkan banjir. Ketika di Arab. Hujan ekstrim intensitas tinggi itu bisa memunculkan vegetasi, istilahnya gitu lah ya. Apa namanya, kesimpulannya kayak gitu. Jika intensitas meninggi, intensitas hujan ekstrim meningkat tinggi di Arab itu muncul vegetasi hijau. Ya, kesimpulan itu pasti benar ya. Ini kan kayak apa namanya, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Kalau misalnya hujan tinggi, istilahnya gitu. Kalau misalnya hujan tinggi, banjir. Ketika banjir, tanah lembab. Ketika tanah lembab, muncul vegetasi hijau. Berarti simpulannya apa? Ambil aja yang di awal, ambil aja yang di akhir. Berarti ini simpulannya, simpulan pasti benar. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. 24. Oke. Ini Nia. Siapa yang punya teman namanya Nia? Sekarang kita udah nggak ketemu Andi nih kayaknya nih. Seseorang itu dapat tertular flu. Mana nih? Seseorang dapat tertular flu kalau misalnya menghirup percikan air liur di udara, ya, yang dikeluarkan oleh penderita ketika bersin atau batuk. Makanya teman-teman kalau misalnya bersin atau batuk tutup mulut ya. Jangan sampai teman-teman kalau misalnya bersin atau batuk di depan teman-teman atau di depan guru malah tutup mata kan, bingung gitu. Nah, Nia, Nia secara tidak sengaja menghirup percikan batuk dari orang yang flu. Simpulannya apa? Nia tidak akan tertular flu. Pasti salah ya. Orang itu bisa tertular flu, mungkin tertular flu kalau misalnya menghirup percikan dari penderita. Nah, sekarang Nia menghirup percikan dari penderita. Harusnya Nia pasti tertular flu nih, nggak mungkin nggak. Nah, tidak akan. Nia kuat sekali berarti. Siapa yang punya teman namanya Nia, guys? Oke, 24. Aman nih, aku rasa nih. Lanjut aja. 25. Manakah apa nih? Manakah yang memiliki persentase? Oke, ngomongin persentase lagi. Yang suka mata pelajaran matematika paling rendah. Yang suka ya, artinya apa rumusnya? Kalau misalnya mau nyari persentase, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa orang yang suka bagi total. Dikalikan 100%. Kalau jawabannya mana guys? Paling persentasenya paling rendah? Mana yang persentasenya paling rendah? Kita hitung mau 17, 9, 14. Nah, kalau misalnya nyari persentase paling rendah, sebenarnya cara mudahnya ya. Ini bisa diterapkan di beberapa soal, di beberapa tipe soal. Teman-teman cari aja mana yang gapnya paling jauh. Cari aja mana yang gapnya paling jauh. Itu akan menjadi persentase paling rendah. Set. Oke. Cari aja gapnya yang paling jauh. Jadi kalau misalnya gini, contohnya gini.
Misal si M, kelas MMM, ini yang suka itu sebesar 40 orang. Misal ya, misal 40 orang. Artinya apa? Yang suka 40, tidak suka 40, berarti totalnya kan 80. Nah, kalau 40 per 80 kan udah 50%. Ya enggak? Berarti semakin dekat ke apa namanya gapnya dengan yang tidak suka, itu nanti persentasenya akan semakin tinggi. Kalau misalnya semakin jauh dengan yang tidak suka, berarti itu persentasenya pasti akan menjadi yang paling rendah. Nah, jadi kita lihat aja gapnya. Ini gapnya berapa nih selisihnya? Kalau misalnya kita kurang, ini hasilnya akan 17. Ini kalau misalnya kita kurang, hasilnya cuma 2. Beda 2. Ini semakin mendekati apa namanya lawannya, semakin mendekati ini berarti kan 50% nih. Mendekati 50%. Ini gapnya 5. Ini gapnya 6. Ini gapnya 9 tambah 5, 14. Ya udah, berarti yang A. Oke? Nih, teman-teman bisa hitung aja nih. Kalau misalnya antara yang R sama M. 23 per 40 berapa sih? Kita akan menggunakan teknologi sedikit. Yang namanya kalkulator. 23 dibagi 40. Itu adalah 0, salah. Sorry, sorry. 23 dibagi total ya. 40 tambah 23, 63. Ini adalah 0,36%. Apa, 36% atau 0,36. Tapi kalau misalnya yang R, 21 dibagi 56. Nah, ini adalah 0,75, 0,37. Tipis, tipis. Tapi gapnya kan juga tipis tuh. Lanjut, nomor 26. Manakah kelas yang memiliki persentase suka mata pelajaran paling tinggi? Ya udah, cari aja yang gapnya paling dekat gitu. Paling dekat atau melebihi. Ini kan ngomongin yang suka ya. Ngomongin yang suka. Cari aja yang gapnya paling dekat atau ya dia tuh lebih, jauh lebih banyak daripada yang tidak suka. Ini ya paling ya. Soalnya ini kan rata-rata yang suka itu kan lebih sedikit daripada yang tidak suka. Berarti ini pasti yang NNN. Oke, 18 per 20 itu sekitar 0,48 sekian atau 47 sekian. Mendekati 50% dibandingkan yang lainnya. Atau misalnya nih, 10 per 25. 10 per 25 berapa? 10 bagi 25. Oh, 10 dibagi 25 ini masih 0,4. Kalau ini udah 0,4 sekian. Lanjut, nomor 2. Sebelum ini ada pertanyaan guys. Dari teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Yuk, kalau misalnya ada pertanyaan yuk. Aman kan? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Aryo, oke, sekarang kita ketemu sama Aryo. Ini udah bukan Andi lagi nih yang nyumbang makanan. Sekarang Aryo nyumbang 5 lusin pakaian. 5 lusin pakaian berapa guys? Nah, satu kedua ada yang bisa dicari itu di soal. Jadi ini 5 lusin pakaian itu disumbangkan ke 5 keponakannya. Nah, karena ingin ke rumah. Kita lihat langsung aja nih ke pertanyaannya. Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui pakaian yang didapatkan oleh si A. Oke, si A. Kita udah tahu nih jumlah pakaiannya 60. Tinggal kita lihat A itu dapat berapa sih? A itu cuman disebutkan di sini. Opsi 2. Apa pernyataan 2? Berarti kita butuh pernyataan 2. Berarti pilihannya antara D atau E. Ya, nggak? Antara D atau E. Berarti 34 kita butuh. Ya nggak? Ini secara otomatis 34 kita butuh nih. Tinggal kita cek butuh satu atau enggak. Coba kita lihat. Kalau misalnya kita dapat opsi 2. Opsi 2 kan A setengah dari A. Sorry, sorry. C akan mendapat A. Nah, dia akan mendapatkan seperempat dari total yang diberikan Aryo. Berarti D seperempat dari 60. 15 ya kan? Iya, 15 ya. Terus yang B, B akan mendapatkan 2/3 dari D.
B 2/3 dari 15. Berarti ini dapat 10. Nah, ini kan ada 5 orang ya. Ada 5 orang. Ini tuh ada B, kita tahu B, kita tahu D. Kita belum tahu C A dan kita belum tahu C. Ini kalau misalnya kita berarti kita butuh ini nih, butuh pernyataan satu. Kita dapat yang E dulu. Kita dapat yang E berarti kan setengah dari B. Setengah dari B. Berarti sama dengan cuma dapat 5 nih, ya kan? 15, 10, 5. Berarti tinggal C sama dengan A. Aduh, tinggal C sama dengan A. Dapat sisanya. Nah, kita bisa dapat. Berarti kita butuh semuanya. Oke, ini 27. Kalau 28 gimana? Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui pakaian yang didapatkan oleh si D. Ah ya udah, ini satu pernyataan doang nih tadi nih ya. Kita cuma butuh pernyataan 3 doang ya. D kan seperempat dari total. Kita udah tahu totalnya. Langsung aja 3 saja. Oke. Tapi penasaran sih berapa ya? Ini semuanya berapa nih guys? 15, 20, 30 ya. Sisanya adalah 30 doang nih. 30 itu untuk C dan A. Berarti C-nya berapa? Ini C sama dengan setengah A, atau A itu akan sama dengan 2 kali C. 30 tadi kan apa? 30 adalah A tambah C. Ya enggak? A tambah C. Sekarang A sama dengan 2C. Berarti 30 itu adalah 2C tambah C. Berarti C-nya sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 20. Ya, betul. Oke. Lanjut. 29. Dua lagi guys. 29 polanya gimana teman-teman? Ada yang tahu mungkin? 29 polanya seperti apa? Ini ada 30, 33, 35, 36, 39, 41, 42. Polanya gimana guys? Tambah-tambahan po. Ini tambah 3, ya enggak? Ini tambah 3, ini tambah 2, ini tambah 1. Berulang lagi nih kayaknya nih. Ah, ini tambah 3, ini tambah 2, ini tambah 1. Berarti selanjutnya tambah 3. 45 ya. 42 tambah 3, 45. Pola lainnya gimana? Ini 7, 7, 10, 17, 27, 44, 71, 115. Siapa yang tahu pola yang kedua, guys? Siapa tahu pola yang kedua? Polanya gimana? 155 tambah 71. 155. 155 dari mana? 155 tambah 71, 202. Oh, 105. 115. Oh, berarti gini ya, ditambah dua-dua ya. 7 tambah 10, 17. 10 tambah 17, 27. 17 tambah 27, 44. 27 tambah 44, 71. Iya enggak? Iya benar, 71. 44 tambah 71, 115. Berarti gini, 71 tambah 115, 186. Oke, berarti yang A jawabannya. Soal terakhir, teman-teman, ini juga urutan jumlah siswa yang ditambah ke depannya. Oke, aman ya? 29. Terakhir, 6 hari berturut-turut ini 7, 10, 12, 15, 17, 20. Jika tren kunjungan konstan, berapa hari ke-7? Ini berapa nih guys? Apakah sama kayak tadi? Apakah ini tambah 3, ini tambah 2, tambah 3, wah tambah 2, wah nggak asik nih. Masa kita langsung dapat polanya guys?
tambah 2. Berarti hari ketujuh berapa? 22 ya. Oke, jumlah. Ini tuh sedikit ngecoh nih kalau misalnya jumlah biasanya ngarahnya tuh ke SN. Tapi karena hanya dikatakan pada hari ketujuh, maka ini ngarahnya ke AN. Oke, sebelum kita akhiri dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari semua soal yang sudah kita bahas, oh banyak sekali nih coret-coretan ya. Yuk, silakan yuk kalau misalnya ada pertanyaan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya sampai 30. Ada pertanyaan? Atau teman-teman ada yang mau lihat lagi soal-soal tertentu? Entah nomor berapa, 21 atau 18 dan lain-lain. Tidak ada. Ketik 5 untuk cukup. Ketik 5 untuk cukup. Yuk, kalau misalnya cukup nanti bisa kita ini, bisa kita akhiri. Ketik 5 untuk cukup mungkin boleh. Sekalian cek ombak, cek ombak. 5, 5, 5, 5. Ini 4 tipe atau gimana nih? 4 tipe atau lanjut nih? 5, 5. Oke deh. Ini karena ini sepertinya cukup mudah nih dibandingkan yang kemarin ya. Kemarin lumayan nih. Ini kayaknya cukup mudah untuk soalnya TO 9. Kalau misalnya cukup mungkin bisa kita akhiri teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan TO selanjutnya. Minggu depan kita masih bahas TO. Semakin mendekati UTBK ini teman-teman harus semakin semangat dan tetap berdoa untuk kebaikan. Semoga tahun ini menjadi tahun kalian untuk mendapatkan PTN. Terima kasih, tetap semangat mengerjakan TO. Sampai jumpa, selamat sore, bye-bye. Terima kasih kembali.